Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Ya baik, di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bulu tangkis. Sebelum itu, ketua kelas, siapa ketua kelas di kelas ini? Ulu, Pak. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, siap ya. Pak. Husnul Hasim, Hadir Pak. Dwi Nabila Syarani, Hadir Pak. Muhammad Ilham, Herul, Ocha, Hadir Pak. Rara, Hadir Pak. Armayanti, Ipang Permana, hadir semua ya. Baik, berbicara tentang bulu tangkis. Di sini ada yang sama sekali tidak pernah bermain bulu tangkis. Saya Pak tidak pernah. Yang lainnya pernah semua. Hadir Pak. Berarti tidak asing dengan kata bulu tangkis. Ada yang tahu pengertian dari bulu tangkis? Ya, kalau tidak ada yang tahu kita bahas sama-sama. Baik, bulu tangkis adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau tunggal, atau ada juga yang dua pasang, biasa disebut ganda, yang saling berlawanan. Sebelum Bapak lanjut, Bapak yang bertanya, bulu tangkis itu masuk dalam pertandingan atau perlombaan? Pertandingan Alasannya? karena saling Ya, berhadapan. Ya, bulu tangkis itu masuk dalam pertandingan karena saling berinteraksi satu sama lain atau berlawanan di dalam lapangan. Kita lanjut. Sejarah bulu tangkis dimulai di Inggris pada abad ke-18, yang dimana dimainkan pertama kali oleh kalangan bangsawan. Nama bulu tangkis sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya badminton, yang merupakan nama sebuah rumah bangsawan di Inggris. Badminton House, di mana permainan ini pertama kali dimainkan pada tahun 1873. Permainan bulu tangkis kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Asia, Amerika, dan Afrika. Pada tahun 1934, Federasi Bulu Tangkis Internasional atau biasa disingkat dengan IBF didirikan di Inggris pada tahun 1948. IBF mengadakan kejuaraan dunia bulu tangkis pertamanya. Baik, di sini Bapak akan bagi kelompok untuk mencari sejarah masuknya bulu tangkis di Indonesia dan ukuran-ukuran lapangan. Ya, bagi dua kelompok. Oke, ya, bagi. Ya, kelompok pertama membahas tentang sejarah masuknya bulu tangkis di Indonesia. Kelompok kedua mencari ukuran-ukuran lapangan. Saya beri waktu 5 menit.
Baik, sudah dapat semuanya? Sudah Pak. Yang kelompok 1, Kita bagian lah. sejarah bulu tangkis. Sudah, Pak. 1 berdiri bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu sejarah bulu tangkis masuk ke Indonesia. Bulu tangkis masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an dibawa oleh penjajah Belanda. Saat itu bulu tangkis dikenal sebagai badminton dan dimainkan oleh kalangan elit dan pejabat kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia, bulu tangkis mulai populer dan berkembang di kalangan masyarakat pada tahun 1951. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, biasa disingkat dengan PBSI, didirikan untuk mengatur dan mengembangkan olahraga di Indonesia. Itu Pak. Ya, baik. Sangat-sangat memuaskan ya. Ya, kelompok 2. Pak, ukuran lapangan tadi bulu tangkis Pak. Ya, Yang pertama itu panjang itu 13,40 ganda dan putri. ya. Yang itu lebarnya ke tunggal itu Pak 5,18 meter menggunakan garis bagian dalam. Kalau lebarnya ganda itu Pak 6,10 meter menggunakan garis bagian luar. Terus kalau garis yang depannya itu Pak berjarak 1,98 meter. Net tinggi net itu Pak 1,55 meter Pak. Oh, sentimeter Pak. Lanjut, masih ada? Sudah Pak, itu saja Pak. Baik. Mungkin dari jawaban anak-anak itu sangat-sangat memuaskan. Jadi kita ulang kembali. Permainan bulu tangkis masuk di Indonesia itu pada tahun 1950-an dan pada tahun 1958. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau biasa disebut PBSI didirikan di Indonesia, kemudian menjadi salah satu negara terkuat di dunia bulu tangkis saat ini. Dengan banyak pemain-pemain top seperti Rudi Hartono, Louis Viking, dan Susi Susanti. Sekarang bulu tangkis adalah salah satu olahraga paling populer di dunia dengan lebih dari 200 negara anggota IBF. Ya, baik, kita akan membahas tentang ukuran-ukuran lapangan bulu tangkis. Ukuran lapangan bulu tangkis panjangnya itu adalah 13,40 ya. Dan lebar untuk tunggal itu berapa? 5,18 meter dan gandanya 6,10 meter. Kita masuk ke teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama itu servis. Servis adalah pukulan pertama dalam sebuah pertandingan bulu tangkis dan juga dilakukan setiap kali seorang pemain mendapatkan poin untuk memulai rally. Ada beberapa jenis servis yang dipergunakan seperti servis forehand dan backhand. Servis forehand itu contohnya kita memegang raket, kok, dan itu berada di bawah. Ini contohnya. Dan backhand itu seperti ini. Yang kedua itu smash. Smash dalam bulu tangkis adalah teknik memukul shuttlecock dengan keras dan tajam ke lapangan sehingga lawan sulit mengembalikan bola. Smash biasanya dilakukan ketika shuttlecock berada di atas kepala dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya itu lob, pukulan melambung tinggi ke belakang lawan.
biasa dilakukan dari atas kepala, forehead atau dari bawah. Yang keempat itu drop shot adalah salah satu teknik yang efektif dalam bulu tangkis karena dapat membuat lawan kesulitan mengembalikan bola dan memberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif dalam permainan. Yang kelima itu drive. Pukulan drive dalam bulu tangkis adalah jenis pukulan yang dilakukan dengan cepat, keras, dan mendatar dengan lintasan kok atau shuttlecock yang relatif rendah dan sejajar atau sedikit di atas net. Pukulan ini biasanya dimainkan dari area tengah lapangan dan diarahkan ke area tengah atau belakang lawan lapangan. Yang kedua, netting. Yang keenam, netting. Netting dalam bulu tangkis adalah pukulan sentuhan halus yang dilakukan di dekat net atau bibir net untuk membuat shuttlecock jatuh setipis mungkin di area lawan. Pukulan ini bertujuan menyulitkan lawan dan mengembalikan bola sehingga disebut juga dengan drop shot. Teknik ini membutuhkan koordinasi antara gerak kaki, lengan, keseimbangan, posisi raket, dan konsentrasi. Dari keenam teknik dasar ini, ada yang ingin bertanya atau kurang dimengerti? Ngerti? Iya, Pak. Baik. Mungkin pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Bapak akan kasih tugas yaitu gambar lapangan bulu tangkis beserta nama-nama pemain bulu tangkis Indonesia. Minggu depan dikumpul dan minggu depan itu dikumpul pada saat praktek. Baik. Saya bertanya, Pak. Ya. Itu di kertas HP satu portofolio. Di kertas HP saja. Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Yang tadi bilang sama nama-nama pemain Indonesia itu pemain yang digambar enggak? Tidak, itu dituliskan nama-namanya. Baik, Pak. Dan minggu depan itu bawa baju prakteknya ya. Pak. Pak saya lagi Ya, minimal berapa pemainnya ditulis? kalau bisa sebanyak-banyaknya lah. Ada lagi? Pak, termasuk anunya enggak, Pak? Yang sudah pensiun. Ya, dengan senior-seniornya di situ tulis Pak, ayo Pak. Ya, Dengan gelar juaranya juga Pak. boleh lebih detail lebih bagus. Oke, kalau Pak kita sebutnya apa ya, Pak, supaya ditulis ke booking karena di grup. Ya Pak, kan banyak sekali kita disuruh. Banyak sekali sih, Pak. Yang pertama itu gambar lapangan. Ya, Pak. Yang kedua nama-nama pemain Indonesia. Ya, Pak. Bisa dengan gelarnya, juaranya, Oke, Pak. masukin dalam kertas AVS. Oke, Pak. Ada lagi? Ya, Pak. Kalau ukurannya berapa ditulis? Tidak, gambarnya saja. Oh iya Pak. Ya mungkin cukup sekian. Ketua kelas, pimpin teman-teman yang grup. Berdoa. Pak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Pak, saya Pak, mau bertanya, Pak. ya. Kan tadi kita bilang mau praktek, Pak. Kalau nggak ada raket, Pak, bisa dibawa raket kamu. Atau raket untuk pemukul kasur, Pak. Nanti saya sediakan sendiri. Oke, Pak. Masih ada? Habis Pak. Aman, Ya. Pak. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hati-hati ya di jalan. Iya, Pak. Yuk, diganti yuk.